Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas MI 1C yang beranggotakan saya sendiri, Sonya Hasnafiza, dan rekan-rekan kami yaitu Zalna Mustika, Zikra Jordi, Raffian Syahdarman, Arina Tasya Kamila, dan Marlisa Gunawan. Baiklah, dalam video ini kami akan membahas aritmatika modular, dan materi yang pertama atau yang awal akan dibahas oleh rekan kami yaitu Zikra Jordi. Kepada Zikra Jordi dipersilahkan. Baiklah, sejarah dari aritmatika modular. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Euclides menemukan fondasi aritmatika. Selanjutnya 250 Masehi, Diophantos dari Alexandria menulis buku aritmatika. Pada 300 Masehi, Sunzi Xuanzing menemukan risalah tentang matematika. Pada 1202 sampai 1261, Qin Jiushao mengembangkan tentang teorema. Pada 476 sampai 550, Aryabhata menemukan solusi bilangan bulat. Selanjutnya 598 sampai 668, Brahmagupta menemukan persamaan Diophantine derajat 2. Pada abad ke-12, Bhaskara II menyempurnakan metode Cakravala. Akhir abad ke-9, Kusta bin Luka menerjemahkan aritmatika. Pada masa yang sama, Al-Hajjaj juga menerjemahkan elemen. Pada 783 sampai 850, Al-Kharizmi menulis buku Numerisas. Pada 836 sampai 901, Sabit bin Qurrah menemukan bilangan amikabel. Pada 965 sampai 1039, Ibnu Haytham menemukan teorema Wilson. Selanjutnya 1621, Claude Gaspard Bachet de Mézirac menerjemahkan Diophantos. Di tahun yang sama, Pierre de Fermat memberikan pernyataan matematika. Lalu ada juga Martin Mersenne mencari bilangan prima yang memiliki sifat unik. Ketika berusia 17 tahun, Gauss membuktikan teorema quadratic reciprocity. Pada abad 20, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari sandi rahasia dan awalnya termasuk dalam matematika murni. Lalu pada 1883, Auguste Kirchhoff menyatakan bahwa keamanan sistem kriptografi seharusnya tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritma yang digunakan. Keamanan seharusnya hanya bergantung pada kerahasiaan kunci. Lalu awal tahun 1930, Marian Rejewski telah memecahkan kode mesin Enigma. Pada akhir Perang Dunia II, dalam kepemimpinan Claude Shannon, bidang ilmu teori informasi muncul. Bidang tersebut menjadi cabang dari matematika terapan. 1950, Richard Hame membuat algoritma pertama. Selanjutnya ada objek dengan aritmatika modular. Yang pertama ada kongruen bilangan bulat. Setiap bilangan bulat n besar dari 1 disebut dengan modulus. Kongruen modulo n dilakukan dengan perhitungan terhadap sisa pembagian bilangan terhadap n. Dua bilangan bulat dikatakan kongruen modulo n jika selisih kedua bilangan tersebut merupakan kelipatan n. A kurang B sama dengan K dikali n. A sama dengan B mod n. Mod n ini berlaku untuk kedua ruas bersamaan. Jadi mod n ini berlaku untuk A dan B. Contohnya 38 sama dengan 14 mod 12. 38 dikurang 14 menghasilkan bilangan 24. Dan 24 ini merupakan kelipatan 12. Atau bisa juga dengan 38 ini kita bagi dengan 12 menghasilkan hasil 3 dengan sisa 2. 14 dibagi dengan 12 hasilnya 2 dengan sisa 2. Bisa dikatakan juga pembagian dari kedua bilangan ini menghasilkan sisa yang sama, yaitu sama-sama bersisa 2. Yang kedua ada polinomial. Aritmatika modular juga biasa diterapkan pada himpunan polinomial. Polinomial ini disebut juga dengan jumlah perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien bilangan pecahan.
Gauss menerapkan pendekatan ini ke polinomial X pangkat N dikurang 1 dan menemukan faktor-faktor primitifnya yang disebut dengan polinomial siklotomik. Yang ketiga ada bilangan aljabar, membahas modulus berupa polinomial X kuadrat ditambah 1 dengan struktur modular yang didapat masih dari gelanggangnya. Gelanggang berisi himpunan dibilang berupa alfa ditambah I dikali beta, yang dimana alfa dan beta ini merupakan bilangan bulat, sedangkan I diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadratik, yaitu X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Yang keempat ada sistem residu. Setiap kelas residu modulo N dapat diwakili oleh salah satu anggotanya. Sistem residu terkecil adalah sistem residu lengkap, dan sistem residu lengkap hanyalah satu himpunan yang berisi tepat satu perwakilan dari setiap kelas residu modulo N. Sebagai contoh, modulo 4 sistem residu terkecil adalah 0, 1, 2, 3. Beberapa sistem residu lengkap lainnya, modulo 4 ini meliputi seperti yang di bawah ini, dan ada beberapa set yang bukan sistem residu lengkap modulo 4, adalah yaitu berupa bilangan min 5, 0, 6, 22. Alasannya karena 6 kongruen dengan 22 modulo 4. Sedangkan 5 dan 15, karena modulo 4 sistem residu lengkap harus memiliki tepat 4 kelas residu yang tidak selaras. Baik, kita masuk ke dalam sifat kekongruenan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat dasarnya, yang mana sifat dasar ini relasi dari kokongruenan pada bilangan bulat, memenuhi semua kondisi relasi ekuivalensi. Yang mana pada relasi kongruenan modulo N berlaku berbagai sifat. Yang pertama ada sifat refleksi, yang mana A kongruen dengan A. Yang kedua ada sifat simetris, yang jika A kongruen dengan B, maka B kongruen dengan A. Yang ketiga ada sifat transitif, yang mana jika A kongruen dengan B, maka B kongruen dengan C. Begitu juga maka A kongruen dengan C. Baik, kita masuk ke sifat selanjutnya, yaitu sifat inverse. Yang mana kita ketahui inverse ini merupakan suatu balikan. Dan di dalam aritmatika biasa, inverse dari perkalian adalah pembagian. Contohnya, inverse dari 5 adalah 1/5. Karena 5 dikali 1/5 sama dengan 1. Lalu, contoh yang kedua ada 4A sama dengan 36. Lalu, kita cari inverse dari 4, yaitu 1/4. Sehingga 4A dikali 1/4 sama dengan 36 dikali 1/4 mendapatkan hasil A sama dengan 9. Lalu di dalam sifat kongruenan bilangan bulat ada inverse modulo dengan algoritma Euclid. Untuk mengetahui definisinya sama dengan definisi kongruensi modulo yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu kita masuk ke contoh. 4 kongruen dengan 1 dikali mod 9 dapat kita ubah dengan mengubah bentuknya, yaitu seperti 4 kali A sama dengan 9 kali B ditambah 1. Juga dapat kita konversikan menjadi 4 kali R kurang 9 kali Q sama dengan 1. Lalu untuk memecahkan permasalahan ini, kita menggunakan kombinasi linear. Yang mana kombinasi linear ini dapat kita gunakan algoritmanya. Di dalam algoritma ini kita mencari inverse modulo A dikali mod M. Dapat diselesaikan dengan rumus turunan ini. A dikali X sama dengan M dikali Q, atau A kali X dikurang M dikali Q sama dengan 1. Setelah itu kita dapat mencari FPB dari A dan M sehingga akan mendapat hasil akhirnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sifat lain dari kongruenan bilangan bulat. Yang pertama ada teorema kecil, yang mana formatnya yaitu A pangkat P dikurang 1 kongruen dengan 1 dikali mod P. Lalu yang kedua ada teorema Euler, yang mana tanda ini merupakan fungsi total dari Euler, sehingga mendapatkan rumus A di pangkat Q kali N kongruen dengan 1 kali mod N. Lalu ada teorema Wilson, yang mana yaitu faktorial P dikurang 1
kongruen dengan min 1 dikali mod P. Lalu ada residu kuadrat, yang mana rumusnya A pangkat P kurang 1 dibagi 2 kongruen dengan 1 dikali mod P. Selanjutnya, aplikasi aritmatika modular. Aritmatika modulu memiliki peran penting yang berfungsi untuk mencari kode ISBN. International Serial Box Number pada kode ISBN mempunyai 4 bagian. Yang pertama, kode yang mendefinisikan bahasa. Selanjutnya, kode penerbit. Dan yang ketiga, kode unik pada buku. Selanjutnya, karakter kunci. Contoh kode ISBN 0-30 15-45 61-8. Pada angka 0 awal merupakan kode kelompok negara berbahasa, misalnya berbahasa Inggris. Selanjutnya 3015 yaitu kode penerbit. Dan 4561 bagian yang ketiga yaitu kode unit buku yang diterbitkan. Selanjutnya angka yang terakhir yaitu karakter uji. Baiklah, contoh implementasi dari aritmatika modular ini kita menggunakan bahasa pemrogram C. Untuk memulai bahasa pemrogram C, kita menggunakan perintah dari crash include petik 2 stdio.h petik 2. Ini digunakan untuk memanggil perintah dari output dan input berupa printf, scanf, lalu memasuki perintah dari void main buka kurung dan tutup kurung digunakan untuk tidak mengembalikan bilangan tersebut. Lalu kita akan masuk kepada kamusnya, yaitu integer atau int berupa variabel A, variabel B, variabel C, dan ditutup dengan tanda titik dan koma. Selanjutnya itu akan memasuki perintah output atau printf, masukkan nilai A, lalu kita inputkan scanf atau %i untuk memanggil dari tipe data dari variabel kita yaitu integer A. Begitu juga dengan nilai B, printf B dan scanf dari integer variabel B. Lalu masuk kepada kondisinya, itu terdiri dari 3 kondisi. Yang pertama adalah if A kecil dari 0, N atau dan, B besar dari 0 dengan rumus C sama dengan A mod B atau A persen B, lalu C sama dengan B tambah C. Untuk kondisi yang kedua yaitu ada elif, yaitu A besar dari 0 dan B kecil dari 0, sama dengan rumus yang di atas yaitu C sama dengan A mod B atau A persen B, lalu C sama dengan B tambah C. Lalu untuk kondisi yang terakhir yaitu berupa rumusnya C sama dengan A mod B atau A persen B, biasanya digunakan untuk ketika bilangan sama-sama positif atau sama-sama di atas 0 atau sama-sama di bawah 0 atau negatif. Untuk outputkannya yaitu berupa printf hasil dari bilangan A mod bilangan B sama dengan hasil dari si C tadi. Yang di sebelah ini itu ada hasil runnya. Jika kita masukkan nilai A 27 dan masukkan nilai B 5, maka hasil dari 27 mod 5 itu berupa 2. Lalu untuk kita uji cobanya yang lalu, yang masukkan nilai A sama dengan min 3, lalu masukkan nilai B min 15, itu akan menghasilkan min 3 mod min 15 sama dengan min 3. Untuk contoh selanjutnya yaitu masukkan nilai A min 3, B nya 9, min 3 mod 9 hasilnya 6, dan untuk A nya 5, B nya min 15, dan hasilnya 5 mod min 15 itu 10. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.